adik-adik, apa kabar semua? Bersama Kakak Pri Ikep di sini akan menemani ibadah kalian pada hari ini. Tapi sayangnya Kakak Perimai tidak bersama kita di sini. Kakak Perimai sedang ada di Istana Raja. Tapi nggak apa-apa ya. Adik-adik, masih ingat nggak cerita Bible Story minggu lalu? Siapa yang masih ingat angkat tangan? Oke, bener. Jadi minggu lalu kita belajar dari seorang ratu yang bernama Esther. Di mana ratu tersebut seorang yang sangat disiplin dan sangat memuji Tuhan. Ratu Esther juga nggak pernah menunda-nunda waktu. Nah, kira-kira minggu ini kita akan mendengarkan cerita tentang apa lagi ya? Siapa yang penasaran? Hari ini kita akan mendengar kisah tentang seorang Raja Daud. Siapa? Raja Daud. Bener banget. Nah, nanti Kakak Noela akan menceritakan lagi kisah Raja Daud. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita, Kakak mau bacakan dahulu tata tertib ibadah. Oke, dengar baik-baik ya, pasang kupingnya adik-adik di rumah. Pertama, sebelum ibadah tentunya semua harus mandi dong. Bener kan? Setelah mandi, menggunakan baju yang rapi dan sopan. Kemudian duduk dengan tenang. Kemudian tidak boleh menggunakan handphone selagi beribadah. Yang keempat, harus fokus mendengarkan firman Tuhan. Oke? Nah, adik-adik di rumah, hari ini kita juga akan memuji Tuhan bersama dengan anak-anak raja. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Dan teman kita, Jericho, akan memimpin kita dalam doa. Silahkan teman Jericho. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami mau mulai ibadah GKDI Bekasi dikit. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jesus loves me, Jesus loves you, Jesus loves me and you too. Jesus know me, Jesus know you, Jesus knows me and you too. Belajar bersama, bermain bersama, dan saat duduk mengenal firman-Nya, jadi sahabatnya dan jadi muridnya. Jesus, you're my best friend. Jesus, you're my savior. Jesus, you're amazing, and we love you so much. Jesus loves me, Jesus loves you, Jesus loves me and you too. Jesus know me, Jesus know you, Jesus knows me and you too. Belajar bersama, bermain bersama, dan saat duduk mengenal firman-Nya, jadi sahabatnya dan jadi muridnya. Jesus, you're my best friend. Jesus, you're my savior. Jesus, you're amazing, and we love you
amazing, and we love you so much, and we love you so much. Yay! Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Puter-puter langsung duduk. Halo semua adik-adik GKDI Bekasi Kids yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Kakak Noe berharap semuanya sehat, semuanya siap untuk mendengarkan cerita Kakak Noe hari ini. Oh, kalau ada yang belum kenal, perkenalkan. Nama saya Noela Elizabeth Mikelia Auparai, panggil saja Kakak Noe ya. Nanti adik-adik kakak akan menceritakan kisah. Kalau minggu lalu kakak cerita tentang Ratu Esther, minggu ini kakak akan menceritakan tentang seorang raja yang luar biasa, besar sekali. Di perjanjian lama raja ini namanya tidak ada duanya lah. Sampai hari ini kalau adik-adik ke negara Israel, raja ini namanya tetap terdengar dengan sangat baik. Nah, apa sih tema kita hari ini? Tema kita hari ini adalah kerajinan. Kalau minggu lalu kita belajar untuk tidak menunda-nunda waktu, kali ini kita akan belajar dari seorang raja yang rajin berdoa, memuji Tuhan, membaca dan melakukan firman Tuhan. Rajin bantu orang tua loh dia dari kecil. Nah, kakak akan menceritakan kisah seorang raja bernama Raja Daud. Sudah siap semuanya? Tidak sabar, kita doa dulu yuk semuanya. Ayo lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami bisa kembali beribadah walaupun lewat virtual dan lewat layar. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Kakak Noe yang akan cerita kisah Raja Daud. Dan kiranya adik-adik yang mendengarkan bisa mengambil pelajaran dan bisa melakukannya dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Pada suatu hari hiduplah seorang anak muda yang ganteng banget. Laki-laki itu bernama Daud. Papanya Daud namanya Papa Isai. Nah, Daud ini adalah anak ke-8 dari 8 bersaudara. Waktu abang-abangnya Daud menjadi prajurit untuk negaranya, Daud membantu keluarganya menggembalakan domba ketika Daud masih sangat muda. Yuk kita lihat yuk ayatnya yuk.
Di 1 Samuel 16 ayat 11 dan 12. Kakak Noe bacain ya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Selamat pagi Mas Gembala. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan. Matanya indah dan parasnya elok. Silakan kerja lagi aja Bapak. Ya. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Jadi Daud ini dari masih kecil dia sudah rajin loh bantu keluarganya menggembalakan domba. Nih Kak Noe kasih tahu ya adik-adik ya, menggembalakan domba itu nggak mudah ya. Beneran deh, kalau cuma 1-2 ekor nggak apa-apa, masih gampang diatur. Kalau udah 50, kalau udah 100 ekor, 150 ekor susah ngitungnya. Kalau ada satu hilang Daud bisa dimarahin loh sama papanya. Jadi untuk menjadi seorang gembala harus punya karakter yang rajin. Bangun pagi ya kan. Suka bekerja keras. Ntar kalau dimarahin papanya harus berani bertanggung jawab. Dan berani karena menggembalakan domba itu di padang itu kita nggak tahu, banyak banget ada hewan-hewan buasnya lah. Kita nggak tahu, ketemu beruang mungkin, ketemu panda, lumba-lumba, ikan paus. Kan kita nggak tahu ya adik-adik ya. Jadi kita harus berani kalau berada di padang. Nah, untuk menjadi seorang Daud yang masih muda tidak mudah. Tapi Daud itu dari mudanya dia sudah berani. Kita harus tiru karakter itu ya adik-adik. Lalu Daud juga seorang yang rajin berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Kok bisa Kak Noe tahu 3 hari? Nih kita baca ayatnya ya. Mazmur 55 ayat 17 sampai 18. Nih Kak Noe bacakan ya. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis. Lalu ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan-serangan terhadap aku. Sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Tuh Daud memang dari kecil dia sudah doa. Bahkan 3 kali sehari. Hebat banget ya Daud ya. Daud tidak hanya rajin berdoa, tetapi dia juga rajin membaca Alkitab dan merenungkannya. Nih Kak Noe bacain ya, kita lihat salah satu ayatnya. Di Mazmur 40 ayat 8 sampai 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga tahu ya Tuhan. Jadi Daud juga sudah baca Taurat dari dia masih kecil. Hebat banget ya Daud ini ya. Nah tidak hanya itu. Daud juga rajin dan sering memuji Tuhan. Nih kakak kasih ayatnya. Kita baca ayatnya. Ada yang mau baca? Enggak? Oke baik kakak aja yang baca ya. Oke Mazmur 29 ayat 1 sampai 2. Mazmur Daud, kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Wow, luar biasa banget ya Daud, bahkan bisa mengarang kata-kata yang begitu indah untuk memuji Tuhan. Lalu tidak hanya itu, Daud juga rajin dan suka melakukan firman Tuhan. Ada ayatnya, kakak bacain. Mazmur 119 ayat 166 ya. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Wah Daud ini luar biasa sekali ya adik-adik, tidak hanya membaca, merenungkan, memuji, berdoa. Gak heran kalau Tuhan bilang kalau Daud adalah orang yang berkenan di hatiku. Apa sih Kak Noe berkenan itu? Berkenan itu artinya orang yang Tuhan senang
orang yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu juga ada ayatnya. Boleh adik-adik baca sendiri ya di Kisah 13 ayat 22. Nah, coba adik-adik bayangkan. Kalau adik-adik berkenan di hati Tuhan karena adik-adik mencintai Tuhan. Kalau Daud dari seorang gembala diangkat Tuhan menjadi seorang raja. Sebelum jadi raja, Tuhan menyertai Daud sehingga dia bisa mengalahkan Goliat sang raksasa. Sampai akhirnya Daud menjadi seorang panglima dari Raja Saul. Setelah jadi panglima, Tuhan percayakan Daud untuk menjadi seorang raja. Wah, luar biasa ya. Kalau kita mencintai Tuhan dan mencintai firman-Nya, tidak mustahil dari seorang gembala bisa jadi seorang, lihat. Halo, selamat pagi Pak Raja. Ya, Pak Raja tentang susu dan vitamin sepertinya ya. Nggak mustahil nih adik-adik dari gembala jadi seorang raja. Kalau dari masih kecil adik-adik sudah mencintai firman Tuhan dan mau melakukan firman-Nya. Wah, Kanoe nggak tahu deh bagaimana nanti gedenya adik-adik. Mungkin cita-citanya jadi dokter bisa segera terwujud sama Tuhan, ya kan? Dan ingat, Daud ini nggak cuma itu, Daud itu seorang anak yang sangat patuh sama mama papanya. Dari kecil sudah bantuin orang tuanya, menggembalakan domba, ya itu kan hal yang nggak mudah. Mungkin Daud kalau zaman sekarang anak kecil, anak bungsu manja-manja gak mau, abang aja yang gembalakan domba, aku tidak mau. Daud gak begitu, dari kecil dia bantu orang tuanya. Nah, adik-adikku yang Kanoe sayangi dan Kanoe kasihi, yuk kita belajar, kita tiru keteladanan dari Raja Daud yang sangat mencintai Tuhan dan sangat mencintai firman-Nya. Agar Tuhan berkenan atau Tuhan akan senang sama kita ya. Jadi kakak berharap dengan cerita dari Raja Daud ini adik-adik bisa semakin semangat untuk berdoa. Ajak papa mama berdoa, ajak adik kakak berdoa. Semakin senang untuk memuji Tuhan dan membaca firman Tuhan saat teduh ya. Kakak berharap kita bisa ketemu lagi minggu depan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Kanoe. Kita tutup dalam doa ya adik-adik. Mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah belajar dari kisah Raja Daud yang luar biasa. Terima kasih Tuhan karena sudah mengajarkan kami untuk rajin berdoa, membaca firman dan mencintai firman-Mu Tuhan. Kami yakin suatu saat Tuhan akan lakukan hal yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Raja. Wow, seru ya ibadah tadi. Adik-adik, hari ini kakak Pri Ikep ditemani oleh kakak-kakak dari anak raja loh. Seneng kan? Aku panggil ya, kakak-kakak dari anak raja. Halo, wow cantik-cantik banget ya mereka ya. Duh, kakak Ikep sangat senang bisa ada di tengah-tengah anak raja. Nah, hari ini kakak Ikep mau perkenalkan mereka ya. Kita mau kenal mereka kan? Silakan. Halo adik-adik semua yang di rumah, perkenalkan aku Kak Karen. Halo Kak Karen. Dan aku Kak Niki. Halo Kakak Niki. Terima kasih ya tadi udah menemani adik-adik di rumah bernyanyi dan memuji Tuhan. Oke, hari ini Kakak Ikep akan membuat suatu kejutan buat adik-adik yang ada di rumah. Wow, apa tuh Kak? Penasaran kan? Oke, dalam hitungan ketiga Kakak Ikep akan membuat kejutan. 1, 2, salabim, toples aktivitas. Wow, keren kan? Wow, keren banget Kak. Tapi gimana cara buatnya Kak? Mau tahu cara buatnya? Cara buatnya gampang banget. Nah, tapi semuanya harus mempersiapkan bahan-bahannya dulu. Oke, adik-adik yang di rumah catat ya bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat toples aktivitas ini. Pertama, gunting. Oke, kemudian ada spidol. Nah, ada kertas berwarna. Kemudian ada stik es krim. Kemudian tentunya ada toples. Ya kan? Nah, kemudian ada lem kertas. Oke. Nah, cara membuatnya adalah seperti ini. Dengarkan baik-baik ya. Pertama, kita ambil gunting dan kertas berwarna lalu kita gunting. Caranya gimana, Kakak Karen? Oke, kita gunting kertasnya seperti ini. Nah, kemudian kertas yang udah kita gunting, kita tempelkan ke toplesnya. Seperti apa Kakak Niki? Cara menempel kertasnya. Wow, mudah kan caranya kan? Iya, nah kemudian di sini ada stik es krim. Oke, untuk apa stik es krimnya? Ayo, nah di sini kan ada spidol, ya kan? Nah, Kakak Niki boleh bantu untuk menulis, ya kan? Tulisnya tulis apa Kak? Banyak. Nah, kita kan di sini mau menulis di stik es krim tersebut kegiatan-kegiatan yang aktivitas kita lakukan di rumah setiap hari. Seperti misalkan baca Alkitab, ya kan? Kemudian berdoa, kemudian aktivitas lain lagi adalah memuji Tuhan. Seperti itu. Tapi Kak, kalau aku di rumah tuh suka beresin mainan-mainan deh. Boleh nggak aku tulis juga? Oh boleh dong, Kakak Karen boleh menulis di stik tersebut. Bantu mama papa merapikan mainan. Iya. Terus kak, Gimana? kalau misalkan aku tuh sayang banget sama mama papa aku, terus aku sering bilang I love you ke mereka, itu boleh aku tulis juga nggak kak? Boleh dong, itu kan kegiatan yang menyenangkan hati Tuhan juga. Jadi Kakak Niki boleh menulis di stiknya say I love you buat papa dan mama. Seperti itu. Mudah kan? Mudah Iya, sekali, mudah, Kak. Kak.
Oke, nah kemudian gimana kalau misalkan gak ada toples? Gimana dong? Iya ya kak. Iya. Ayo, jadi kalau misalkan adik-adik di rumah nggak punya toples, toples tersebut bisa digantikan dengan menggunakan kardus bekas. Oh, Iya, ternyata benar. dari barang-barang kita yang nggak kepake bisa ya kak? Bisa dong, bisa juga menggunakan tempat pulpen, bisa. Nah, kemudian setelah itu adik-adik di rumah boleh berkreasi dengan memberikan bentuk love, menggunting kertas berwarna tadi dengan menggunakan membentuk love dan menempelnya seperti ini, gitu. Tapi kak, Ya. sebenarnya kita buat kayak gini untuk apa ya fungsinya? Iya, jadi dengan adanya toples aktivitas ini, kita bisa menuliskan dan memasukkan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan setiap hari yang menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti Raja Daud. Tadi kan kita udah mendengarkan kisah tentang Raja Daud dan semasa kecilnya Raja Daud itu selalu melakukan banyak hal yang menyenangkan Tuhan, seperti berdoa, memuji Tuhan, dan baca Alkitab. Seperti itu. Wow, keren banget. Keren banget. Iya, keren kan? Iya, aku mau langsung buat deh Iya nanti. deh, aku bener nanti ya? mau bikin. Buat ya di rumah. Nah, tapi setelah adik-adik di rumah dan kakak Karen dan kakak Niki buat, jangan lupa untuk foto toples aktivitas tersebut, kemudian upload ke Instagram. Oke? Wow, aku bisa pamer deh nanti ke Iya, teman-teman. bisa. Jangan lupa tag ke Instagram GKDI Bekasi _kids. Oke, jangan lupa GKDI Bekasi _kids. Oke? Terima kasih adik-adik. Makasih ya kakak Karen dan kakak Niki udah bantu kakak Pri Ikup di sini. Sama-sama, Sama-sama, Kak. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Tapi sebelum itu kita minta teman kita Jordan untuk menutup ibadah kita dalam doa. Silakan Jordan. Tuhan, terima kasih. Kami sudah dengar cerita Daud. Bantu kami agar jadi anak yang rajin dan disiplin. Dan tolong kami agar patuh kepada orang tua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Jordan. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk ajak teman-temannya beribadah bersama kita lagi ya. Dan ingat, minggu depan ada kakak Perimai akan menemani kakak Peri Ikup di sini. Sampai jumpa adik-adik. Dadah.